Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Microsoft Word. Nah, untuk kita yang sudah duduk di bangku kuliah tentu tidak asing lagi dengan kata Microsoft Word. Kalau menurut teman-teman, apa sih Microsoft Word ini? Ya, benar sekali. Microsoft Word ini adalah perangkat lunak pengolah kata. Sedikit saya jelaskan sejarah singkat tentang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word untuk Xenix. Kemudian versi-versi lain dikembangkan dengan berbagai sistem operasi, misalnya seperti DOS pada tahun 1983, kemudian Apple Macintosh pada tahun 1984, kemudian SCOUNIX OS 2 dan Microsoft Windows pada tahun 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Itu tadi sejarah singkat tentang Microsoft Word. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Microsoft Word. Apa saja sih fungsi-fungsi Microsoft Word? Yang pertama, pembuatan surat menyurat. Kalau dulu pembuatan surat menyurat itu masih sangat sulit, yang mana kita harus menulis di kertas atau mengetik di mesin ketik. Nah, setelah munculnya Microsoft Word ini, pembuatan surat menyurat jauh lebih mudah. Pada slide selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara pengaplikasian Microsoft Word. Fungsi yang kedua yaitu membuat dokumen. Selain fungsi Microsoft Word sebagai program untuk membuat surat, fungsi lainnya yaitu untuk membuat dokumen. Di sini segala jenis dokumen baik formal, semi formal atau tidak formal dapat dibuat menggunakan program ini. Fungsi yang ketiga yaitu membuat dokumen dengan berbagai variasi. Kalau dulu untuk membuat dokumen hanya bisa menggunakan mesin ketik atau menulisnya, sehingga variasi tampilan dari dokumen tersebut akan biasa saja, sekarang dengan adanya Microsoft Word, kita bisa membuat dokumen yang lebih menarik. Fungsi yang keempat yaitu menambahkan gambar pada dokumen. Ini adalah salah satu fungsi Microsoft Word yang memudahkan kita dalam melakukan penyisipan gambar pada sebuah dokumen. Kalau dulu gambar hanya bisa ditempel menggunakan lem, sekarang gambar bisa langsung disisipkan ke dokumen tanpa harus menempelkannya dengan lem. Kita juga bisa mengatur gambar agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fungsi yang kelima yaitu membuat tabel. Fungsi ini memudahkan kita untuk membuat tabel pada sebuah dokumen. Sekarang kita tidak perlu lagi menggambar menggunakan penggaris, karena salah satu tools yang ada di Microsoft Word adalah menyisipkan tabel yang dapat kita ubah bentuk dan jumlahnya. Cara mengaktifkan Microsoft Word: yang pertama, klik tombol Start, kemudian pilih menu program, kemudian pilih dan klik program Microsoft Word. Yang keempat, tunggu sampai jendela program aplikasi Word ditampilkan. Selanjutnya, fasilitas yang ada di Microsoft Word. Fasilitas yang pertama yaitu ikon kontrol menu. Ikon kontrol menu ini digunakan untuk mengontrol jendela yang sedang aktif. Letaknya di pojok kiri paling atas sebelah baris judul. Fasilitas yang kedua ada baris judul atau title bar. Title bar ini berisi informasi nama file yang sedang aktif atau yang sedang dikerjakan di Microsoft Word. Fasilitas ketiga ada tombol ukuran atau zoom button. Tombol ukuran ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada minimize button yang digunakan untuk memperkecil tampilan. Yang kedua ada maximize button yang digunakan untuk memperbesar tampilan. Yang ketiga ada restore button yang digunakan untuk mengembalikan jendela ke ukuran semula. Yang keempat ada close atau exit button
yang digunakan untuk menutup atau mengakhiri program Microsoft Word. Fasilitas yang keempat ada toolbar. Toolbar adalah kumpulan perintah dalam bentuk icon atau alat untuk mempermudah penyelesaian dokumen. Untuk menggunakan toolbar, kita dapat mengklik salah satu icon untuk mewakili perintah yang kita inginkan. Jika icon tersebut nampak tertekan ke dalam, berarti ia sedang diaktifkan. Untuk menonaktifkannya kembali, kita tinggal mengklik tombol tersebut sekali lagi. Yang kelima, rulers. Rulers adalah mister tabulasi yang terdapat pada bagian atas atau samping kiri dokumen. Mister atau ruler ini digunakan sebagai indikator lebar dan tinggi halaman dokumen. Yang keenam ada area pengetikan. Area pengetikan ini adalah tempat untuk mengetik atau membuat dokumen. Kita dapat memulai mengetik teks pada posisi keberadaan kursor, dan setelah itu kursor secara otomatis akan bergerak ke arah kanan dengan jarak 1 karakter. Yang ketujuh ada kursor. Kursor berbentuk garis vertikal yang berkedip-kedip. Setiap karakter yang kita ketik akan muncul pada posisi kursor ini. Yang pertama, panah atas, yaitu untuk memindahkan satu baris ke atas. Kemudian panah bawah untuk memindahkan satu baris ke bawah. Kemudian panah kiri untuk memindahkan satu karakter ke kiri. Kemudian panah kanan untuk memindahkan satu karakter ke kanan. Kemudian home untuk memindahkan ke awal baris pengetikan. Kemudian N memindahkan ke awal baris pengetikan. Ctrl Home memindahkan ke awal dokumen, Ctrl N memindahkan ke akhir dokumen, Ctrl panah atas memindahkan ke awal paragraf sebelumnya, Ctrl panah bawah memindahkan ke awal paragraf selanjutnya, kemudian Ctrl panah kiri memindahkan ke awal kata sebelumnya, kemudian Ctrl panah kanan memindahkan ke awal kata berikutnya. Yang kedelapan ada text pen. Text pen merupakan jendela yang ditampilkan di sebelah kanan dokumen dan membantu ketika mengedit dokumen. Jendela text pen akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian yang kesembilan ada scroll bar. Nah, scroll bar ini adalah papan navigasi untuk menggulung layar dokumen, baik secara vertikal maupun horizontal. Bisa juga digunakan untuk menggeser lembar dokumen ke kiri atau ke kanan. Fasilitas yang ke-10 ada Office Assistant. Office Assistant ini merupakan icon untuk membantu menampilkan menu bantuan dari suatu program aplikasi. Berikut langkah-langkah untuk mengubah Office Assistant. Langkah yang pertama yaitu posisikan pointer mouse pada gambar Office Assistant, lalu klik kanan 1 kali, kemudian pada kotak percakapan Office Assistant, pilih dan klik tombol Option, kemudian muncul tampilan kotak dialog Office Assistant, kemudian klik tab Galeri. Kemudian untuk memilih bentuk tampilan Office Assistant, klik tombol perintah Next atau Back, kemudian klik OK jika tampilan sudah sesuai dengan keinginan kita. Fasilitas yang ke-11 ada tombol View atau tampilan pilihan layar. Nah, tombol View ini digunakan untuk mengubah tampilan jendela dokumen dengan cepat. Nah, tombol View ini digunakan untuk mengubah tampilan jendela dokumen dengan cepat. Fasilitas yang ke-12 ada status bar. Status bar ini adalah baris informasi pada posisi paling bawah dokumen. Status bar ini memberikan informasi mengenai halaman yang aktif dan sebagainya.